supaya jangan maling lagi gitu loh. Bantu saya urus penderitaan rakyat, bantu saya urus keterbelakangan rakyat, bantu saya urus kemiskinan rakyat. Ini yang tidak ada pada ruhnya anggota kabinet hari ini. Makanya kalau terjadi satu lagi, mudah-mudahan lebih dari 50% lah, untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini di bidang dia presiden maunya begini. Ini yang tidak ada di kabinet ini. Bukan saja Pak Dudung, hampir semua menteri hari ini tidak ada yang keluar bela presiden. Tapi yang pasal 33 lama yang belum amandemen itu kan kita udah dapat di SD, dapat di luar kepala. Tapi kok kenapa harus dia tunjukkan lagi di slide ayat 1 ini? Artinya kabinet dia ini tidak paham. Tapi kalau kritik nggak apa-apa, kita udah ambil pilihan negara demokrasi. Apa yang salah? Jangan juga diharamkan kritik itu gitu loh. Jadi, apalagi di tengah anggota kabinet yang ya lelet on kayak begini ya, mohon maaf aja gitu loh. Beliau tidak perlu pidato begitu kalau anggota kabinetnya tuh paham. Karena konsistensi Pak Prabowo ini adalah menjadikan pasal 33 dan negara berdaulat di atas kelompok shadow yang dikuasai oleh oligarki ini. Maka kita bilang 2 periode mungkin kurang ke depan gitu lah. Orang tidak, ini penting sekali Faisal. Orang tidak banyak paham tentang substansi filosofi dari MBG dan koperasi ini. Apa yang dimauin oleh Presiden Prabowo? Dia mau memutus mata rantai supply chain yang selama ini hanya dikuasai oleh 10 orang kepada oligarki yang menjadi rongrong selama ini, yang menjadi shadow government, yang menjadi shadow pembuat konstitusi, yang menjadi shadow pembuat undang-undang. Pemerintah ada tapi yang atur adalah shadow oligarki ini. Baru yang ketiga, negara-negara tetangga yang selama ini menikmati keuntungan dari kekayaan Indonesia. Bang Kisman, kan abang mondar-mandir keluar istana juga di era Pak Harto, mengamati bagaimana. Udah lupa juga, jalan ke sana juga udah lupa. Udah 20 tahun, 30 tahun lebih, jadi udah lupa. Sebagai jurnalis itu kan sangat tahu lah di panggung belakang bagaimana Presiden meramu kosakata, narasi, pikiran untuk disampaikan ke publik. Dan juru bicara Presiden Soeharto itu tidak selancar Pak Kodari. Wartawan, kebetulan. Wartawan. Nah, membandingkan dengan perpaduan pidato Presiden dan mereka yang tadi Bang Kodari bilang kami juga terlibat di kampanye kan, mendukung pidato Presiden. Nah ini gimana? Ini gara-gara Faisal saya harus baca pidato Presiden itu, dengar pidato Presiden itu berulang-ulang. Mulai dari pertama dia dilantik sampai dengan yang terakhir. Abang nonton ini pidato Presiden? Semua hampir pidato, ada lebih dari 10 pidato Presiden. Ini dalam 2 hari ini gara-gara ini Faisal ini nakal juga gitu loh. Saya harus nonton sampai ada lebih dari 10 pidato Presiden. Berulang-ulang. Tidak ada yang berbeda, Faisal. Maksudnya? Ruhnya sama. Ruhnya sama. Ya, tapi itu kenapa juga di publik yang keluar dasmu? Oke, itu masalah gaya pilihan kata aja. Tapi ruh dari setiap pidato Presiden sampai dengan terakhir dia pidato di sidang kabinet kemarin itu. Dan PKB, abang ngintip nggak? Sama dengan PKB, sama. Intinya cuma satu, dia mau bilang pertama itu dia kasih pesan buat satu anggota kabinetnya. Dia mau kasih, saya mau bantu saya ngurus rakyat, bantu saya selesaikan penderitaan rakyat, bantu saya selesaikan kemiskinan rakyat, bantu saya selesaikan keterbelakangan rakyat. Basisnya apa? Pasal 33. Ini dulu tuh. Betul. Ruhnya dari pidato dia. Betul. Seluruh pidato dia, mulai dari dia dilantik sampai dengan terakhir, itu adalah basisnya. Cuma hampir 90% dari anggota kabinet tidak memahami ini. Itu persoalannya. Yang kedua, baru dia kirim pesan oligarki. Negara ini berantakan model hari ini. Dia menjadi mencuci piring kotor. Mulai dari Pak Harto berakhir. Pak Harto berakhir dengan pertumbuhan ekonomi 7,5%, 7,1%. Saya wartawan ekonomi kebetulan. Dan sejak Pak Harto berakhir, kita belum pernah mencapai itu lagi. Setelah berakhirnya Gus Dur sempat mencapai 8% lebih. Gus Dur naik dengan pertumbuhan ekonomi minus 4. Gus Dur turun dengan pertumbuhan ekonomi plus 3,5. Jadi 7,5%. Gus Dur berakhir. Setelah itu kemari, kita tidak pernah mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi itu lagi. Ini jadi semua pidato Pak Prabowo mulai dari dilantik hari pertama di DPR sampai dengan yang terakhir itu ruhnya kasih tahu anggota kabinetnya, bantu saya dong. Bantu soal apa? Bantu untuk mengatasi keterbelakangan ini, penderitaan ini, kemiskinan ini. Ya tapi banyak orang protes soal MBG, koperasi amburadul. Itu protes itu boleh-boleh aja. Protes itu mana ada yang di dunia ini, mana ada Rasulullah jadi protes kok.
Siapa yang tidak diprotes ini? Tapi kan tidak harus menjadi pemuas bagi semua orang. Yang kedua, dari ruhnya pidato. Pertama tadi itu, dia inginkan anggota kabinetnya bantu dia. Yang kedua, dia kasih tahu pesan buat oligarki. Kalian boleh pesta pora di era SBY, kalian boleh pesta pora di era Megawati, kalian boleh pesta pora di era Gus Dur, kalian boleh berpesta pora di era Jokowi, sampai dengan keluar angka uninvoicing 15.400 triliun, ditambah dengan underpricing sekitar 10 sampai 15 ribu triliun lagi, ditambah dengan transfer pricing sekitar 5 sampai 10 ribu triliun, ada 40 ribu triliun harta negara ini. Itu dia kirim pesan buat mereka. Saya tidak mau main di wilayah itu. Hari ini saya mati demi rakyat boleh. Ini yang tidak dipahami. Jadi pidato Pak Prabowo tidak ada yang bergeser, Faisal. Tapi kenapa begitu heroik, substantif, tapi ditangkap oleh publik itu yang hal-hal yang nggak penting? Ya boleh saja. Persoalannya yang tangkap bila publik ini kelompok masyarakat mana? Kelompok menengah bawah tidak pusing dengan Ya, itu. Presiden dibully oleh profesor, Tidak apa-apa. oleh kampus. Tidak apa-apa. Boleh, itu bukan barang haram kok. Silakan saja boleh. Yang penting beliau jalan terus kok. Rakyat puas kok dengan apa yang lihat kepuasan rakyat. Saya teman-teman terakhir ada survei tertutup kok, kepuasan rakyat 80%, 70% kok. Apa yang salah di wilayah itu? Tapi bahwa kelompok oposisi kritik, mulai Faisal juga kritik, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu loh. Jangan juga kalau tidak ada kritik maka kita bukan negara demokrasi, negara fasis, kekuasaan yang mendominasi, bahkan cenderung otoritarisme. Tapi kalau kritik nggak apa-apa, kita udah ambil pilihan negara demokrasi, apa yang salah? Jangan juga diharamkan kritik itu gitu loh. Jadi, apalagi di tengah anggota kabinet yang ya lelet on kayak begini ya, mohon maaf aja gitu loh. Tapi pidato dulu, jangan kayak pembantu presiden dulu nanti. Enggak, ya, karena pidato mengarah ke sana. Makanya saya ke sana karena anggota. Loh, beliau tidak perlu pidato begitu kalau anggota kabinetnya tuh paham. Itu juga dapat dipahami karena jarak jauh antara beliau dengan gagasan besarnya sejak masuk di konvensi Partai Golkar. Saya mulai hadir di situ. Melipatkan itu gagasan beliau di konvensi Partai Golkar itulah karena tidak terrealisasi muncul buku yang namanya Paradoks Indonesia. Nanti Edu itu bahas itu. Itu beliau udah sampaikan itu di konvensi Partai Golkar. Gagasan-gagasan besar itu tidak terrealisasi. Ini jadi nggak usah juga kita bilang bahwa anggota kabinet ini, sorry mohon maaf, anggota kabinet ini bagus-bagus saja, nggak paham. Abang tahan dulu, saya lihat ini ada senyawa antara abang sama abang. Enggak, tidak ada. Saya tetap wartawan. Beliau tetap orang pemerintah, saya wartawan, tetap nggak aktivis wartawan, nggak bisa gitu loh. Kalau lo speaker itu Bang Kodari volume 3, abang 7 nih. Nggak juga, karena saya paham itu. Tapi saya akan dalam. Tidak banyak wartawan yang memahami itu masalahnya itu. Yang itu belum terakhir, baru yang kedua tadi itu. Oligarki. Abang kan sarankan ke saya bilang 55 menit biar kocok enak kan? Iya. Baru yang ketiga dulu nih. Yang ketiga. Yang pertama tadi pesan itu kepada anggota kabinet. Okay. Yang kedua kepada oligarki yang menjadi rongrong selama ini, yang menjadi shadow government, yang menjadi shadow pembuat konstitusi, yang menjadi shadow pembuat undang-undang. Pemerintah ada tapi yang atur adalah shadow oligarki ini. Baru yang ketiga, negara-negara tetangga yang selama ini menikmati keuntungan dari kekayaan Indonesia. Itu dia kasih pesan itu, memahami itu anggota kabinet bekerja di ruang itu. Ini semua pesannya ini 80 sampai 90% lebih banyak ditujukan kepada anggota kabinet. Bantu saya. Ini kalau anggota kabinet teman Faisal korupsi juga, aduh, aktivis lagi gitu loh. Itu yang makanya saya bilang mudah-mudahan tidak benar. Tapi saya tahu betul bahwa beliau semua mudah-mudahan Dinda Kadari tidak. Saya selesai lantik anggota kabinet itu di bawah tentengan kok dari uang pribadinya kok. Ya menteri atau kepala badan mungkin sekitar 5 miliar. Di bawah itu wakil mungkin sekitar mudah-mudahan dari pribadi. Ya, panggung khusus kita bahas soal keterlibatan. Tapi jadi supaya jangan maling lagi gitu loh. Bantu saya urus penderitaan rakyat, bantu saya urus keterbelakangan rakyat, bantu saya urus kemiskinan rakyat. Ini yang tidak ada pada ruhnya anggota kabinet hari ini. Makanya kalau terjadi resapel lagi, mudah-mudahan lebih dari 50% lah resapel kabinet. Tahan bang. Satu topik. Yang lain silakan, biar kita demokrasikan, karena tadi Bang Kisman bilang Presiden Prabowo ini mendengar walaupun dicaci maki kan. Loh, Faisal, dia dibilang penculik, dia dibilang pembunuh, dia pelanggar HAM, nggak ada yang dilaporkan ke polisi itu. Dia terima. Jadi dia nggak mau dikritik modal apapun, silakan saja. Asal tujuannya untuk perbaikan bangsa. Nggak ada persoalan di wilayah itu, nggak persoalan. Saya
saya kebetulan karena saya wartawan aja, saya mencatat step by step mulai dari dia terlibat ikut konvensi Partai Golkar, maju dengan Bu Mega 2009, maju lagi 2 kali kalah, dicaci maki dan hujatan. Mungkin juga Pak Kadori ada di wilayah itu gitu loh. Dan sama Hasan Nasbi ada di wilayah itu. Tapi tidak ada yang malah sekarang masuk di ini kok. Tiba-tiba Yamin lempar mercun ini. Enggak masalah. Enggak, sebentar. Maksudnya Pak Dudung kan fungsinya harus membentengi presiden. Kenapa jadi pasif? Gini. Semua bukan saya Pak Dudung. Okay. Harusnya saya dapat informasi di sidang kabinet terakhir itu Pak Prabowo itu cuma sampai memuji salah satu menteri. Saya kenal kabinetnya cuma enggak tahu Pak Dinda Kadari ada di sidang kabinet terakhir itu memuji salah satu menteri yang cuma saya kenal menteri itu cuma kabinet itu cuma dia. Dan menterinya tidak pernah ketemu dengan presiden. Dipanggil adalah dipanggil juga tidak presiden juga tidak manggil dia juga tidak pernah minta waktu. Tapi dia kerja siang hari malam untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini di bidang dia presiden maunya begini. Ini yang tidak ada di kabinet ini, bukan saja Pak Dudung. Hampir semua menteri hari ini tidak ada yang keluar bela presiden. Gimana itu Pak Kodari? Tidak ada yang keluar bela presiden. Pak Kodari itu yang saya catat itu gitu. Nekat mengambil posisi sebagai bakul sampah dari kemarahan publik. Izin Pak Faisal, izin sebentar sedikit saya. Penting menurut saya. Kenapa? Kalau kita lihat pengalaman ya yang dicatat oleh media, Pak Dudung ini sebagai kasat saat itu menurunkan baliho aja membawa luar biasa banyaknya senjata perang itu. Saat ini posisi dia lebih tinggi sebagai kepala staf presiden. Bahkan saya hampir tak pernah. Cuma Dinda jangan samakan kepala staf presiden Indonesia sama dengan kepala staf presiden Amerika. Kepala staf presiden itu Pak Dudung itu sebagai jenderal pernah dilatih di Amerika, dididik di sana. Kepala staf presiden Amerika itu adalah Mensesnek di Indonesia. Dia tuh separuh daripada badan presiden. Tapi di kita ini kan jabatan yang cuma dibikin-bikin di era Pak Jokowi. Abang jangan diktator juga, dengar juga suara. Iya. Maksud saya begini. Ini kan harus dikaji ulang. Pak Dudung Abdurrahman ini harus diberhentikan atau dicopot atau di-reshuffle. Kalau tadi kan mengatakan berapa persen untuk di-reshuffle? 80-90% harus di-reshuffle. Karena ada Pak Kodari yang babak belur saya lihat. Tadi bahkan hari ini tapi enggak apa-apa belum masih mulus. sekedar informasi saja Dinda. Dulu kan Menteri Penerangannya Pak Harto itu namanya Harmoko. Itu di wartawan aja menggelar dia dengan hari-hari omong kosong. Tapi begitulah yang namanya juru bicara presiden. Badannya ya harus babak belur. Makanya Kadori hari ini hal biasa aja, sunatullah aja mengulangi sesuatu yang pernah terjadi. Kami di wartawan aja memanggilnya dengan Harmoko itu hari-hari omong kosong. Tapi itu biasa saja, bukan hal yang perlu kita. Jadi resiko daripada jadi juru bicara presiden ya pemerintah ya begitu. Mengenai Bang, ini di luar ini parameter kemarahan publik terhadap pidato presiden dan ada suara yang mulai muncul, kita gulingkan aja, turun ke jalan. Gimana Bang Isman? Ini delusi atau memang kenyataan? Saya ingatkan lagi. Setelah kasus Aceh, presiden itu rapat kabinet Bang Kadari. Keluarga kasih lagi bahwa saya belum pernah komunikasi dengan Bang Kadari, Adinda Kadari. Belum pernah. Baru hari ini kita baru dapat. Telepon-teleponan saling tidak tahu. Bahwa kalau ada pendapat yang sama bukan karena kami berdua komunikasi. Itu dulu. Tapi balik lagi, Faisal. Setelah kasus bencana alam, punya nomor handphone? Nggak punya. Bang Kodari nggak punya. Ini supaya kasus bencana alam Aceh dan Sumatera, itu presiden rapat kabinet. Di layar dia tunjukkan Pasal 33 ayat 1 bunyinya ini. Pasal 33 ayat 2 ini. Apa maknanya, Faisal? Bahwa beliut banget ini menteri-menteri tidak paham misi besar presiden tentang pasal 33. Itu kan kita dapat di SD. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 kecuali penambahan tentang ekonomi, demokrasi ekonomi. Tapi yang pasal 33 lama yang belum amandemen itu kan kita udah dapat di SD, udah dapat di luar kepala. Tapi kok kenapa harus dia tunjukkan lagi di slide? Ayat 1 ini, artinya kabinet dia ini tidak paham. Kabinet dia. Jadi kalau tadi Dinda bilang itu, saya khawatir kalau tuh jatuh atau tidak jatuh itu dari dalam kabinet sendiri yang jadi memicu dari dalam sendiri. Karena di dalam ini ada titipan dari Solo, ada titipan dari oligarki, ada titipan ini dan itu ya di awal oke lah boleh diakomodir. Tapi setelah 2 tahun itu presiden harus sampai sikap. Kenapa?
masa kerja presiden tinggal 2027, 2028 partai-partai ini udah siap untuk mengikuti kampanye berikutnya. Jadi kalau bilang presiden jatuh, saya tidak percaya presiden jatuh. Syaratnya cuma satu, jangan pernah presiden terlibat korupsi seperti yang telah oleh kasus Blok Gate dan lain-lain. Kalau selama presiden tidak terlibat korupsi dan tidak keluarga dimasukin dalam kabinet seperti yang terjadi pada Pak Harto ketika Mbak Tutut harus jadi Menteri Sosial, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kalau toh ada yang ketidakpuasan, nggak ada persoalan di wilayah itu, tidak ada persoalan, Faisal. Cuma yang perlu juga sumber rekrutmen bangsa ini perlu jangan cuma tentara, jangan juga cuma Tarnos, jangan juga cuma Hambalang Boys. Ada 4 menteri yang saya garis bawahi, 4-5 menteri, itu jangan menteri coba-coba. Karena dia sangat menentukan nasib perjalanan bangsa ini. 1, Menteri Hulu. Menteri Hulu itu apa? Menteri Ketua Bappenas. Itu di awal Orde Baru. Bahkan Bung Hatta pernah megang kepala Bappenas. Karena ini Menteri Hulu yang presiden itu mau jalan 5 meter lagi dia harus sampai di sini. Itu yang menyiapkan Menteri Hulu, Menteri Ketua Bappenas. Makanya di awal Orde Baru, Pak Widjojo Sastro, Ali Wardana, BJB Sumarlin, Habib Saleh Afif, itu orang-orang top semua. Baru setelah itu program, sekarang ini yang gue lihat, saya lihat ini Menteri Ketua Bappenas ini boleh dibilang nggak capable lah untuk merencanakan rencana besar seperti itu. Yang kedua, Menteri mengurus menyiapkan anggaran, Menteri Keuangan. Ini menteri juga jangan menteri cuma pintar matematika aja, harus menteri tahu tentang rencana besar presiden ini apa. Baru setelah itu satu lagi, yang ketiga, Menteri Seknek. Di era Pak Harto, saya kebetulan sering temani menteri ke daerah. Begitu ditelepon sama Pak Darmono atau Pak Murdiono, itu walaupun kita kunjungannya masih 3 hari lagi, segera balik. Karena dialah dapur yang kalau ini peraturannya, kepresnya mana, peraturan pemerintahnya mana, impresnya mana, itu ada di Mensesnek. Ini jangan juga menteri coba-coba. Baru pengawasan terhadap itu di 2 instrumen. 1, BIN yang mengawasi mana aja yang sudah jalan belum. Setelah itu dulu di era Pak Harto ada lagi namanya Sesda Lobang. Ini jadi 3 dan 4 ini tambah lagi 1 Menteri Luar Negeri. Itu jangan juga menteri coba-coba. Harus menteri yang betul-betul. Pak Adam Malik itu, ini supaya tahu, ketika dia jadi Menteri Luar Negeri dia bikin kaderisasi 3 lapis. Lapis pertama itu Mokhtar Kusumatmaja, Ali Alatas, Nana Sutrisna, dan bapaknya Dinopati Jalal. Kemudian yang jadi adalah Mokhtar Kusumatmaja dan Ali Alatas. Lapis kedua, Hasan Wirayuda, Nugroho Wisnumurti, dan Makarim Wibisono. Maka yang jadi kemudian adalah Hasan Wirayuda di eranya Bu Mega sama Pak SBY. Lapis ketiga, Martina Talegawa dan Dinopati Jalal. Maka yang jadi kemudian adalah, jadi ini jangan, ya mudah-mudahan reshuffle ini ke depan kita perlu second kabinet, maka di 5-6 kementerian ini jangan menteri coba-coba lagi. Jangan juga sekedar Hambalang Boys, jangan juga sekedar Tarnus, jangan juga ini kritik ini Pak Adinda Kadori. Yeah. Paknya kalau kepala staf ini berbicara. Saya lihat bukan kritik, tapi ini bocoran ini. Saya wartawan dari dulu nggak berubah, Kisman dari dulu nggak berubah. Begini aja, salah bilang salah, benar bilang benar. Kayaknya 4 menteri coba-coba itu mungkin sudah. Nah bukan, saya lihat ini di era Pak Harto. Di era Pak Harto itu betul-betul menteri yang nggak bisa. Contoh di Sesnek ini. Jangan lanjut sudah, coba-coba nanti lagi. Bukan. Cukup Bang. Cukup sabar, 1 menit. Di era, contoh di era Pak Alam Saja di Mensesnek, itu di bawahnya ada namanya Maijen Sudarmono. Bawa lagi namanya Kolonel Murdiono. Ketika Pak Alam Saja pindah jadi Menteri Kesra, itu naiklah Maijen Sudarmono jadi Mensesnek. Kemudian Menseskapnya dijabat sekaligus belajar oleh Maijen Murdiono. Begitu Pak Darmono jadi Wapres, maka yang naik adalah Maijen Murdiono jadi Menteri Sekretaris Kabinet, jadi Menteri Sekretaris Negara. Maka di bawahnya yang muncul lagi deputi ketika itu namanya Saadillah Mursid jadi Menseskap. Ketika Pak Murdiono pergi dan Saadillah Mursid jadi Menteri Sekretaris Negara, di bawah ada lagi yang namanya Bambang Kusowo, orangnya Pak Harto. Tapi karena dia jago di Sesnek, maka ketika Bu Mega jadi
jadi presiden, Bambang Kusowo kadernya Pak Harto dipakai oleh Bu Mega. Jadi kita bicara negara, Faisal. Kita tidak bicara suka dan tidak suka dalam konteks ini. Jadi kita kritik ini dalam rangka perbaikan. Kita ingin, ya karena konsistensi Pak Prabowo ini adalah menjadikan pasal 33 dan negara berdaulat di atas kelompok shadow yang dikuasai oleh oligarki ini, maka kita bilang 2 periode mungkin kurang ke depan gitu lah. Rem dulu di situ. Nah, itulah. Jangan-jangan menteri-menteri ini anti pasal 33 karena perwakilan oligarki. Sangat mungkin, cuma saya mau bilang begini, Singkat. jauh sekali. Tapi saya minta sedikit ya, saya mau tanggapi Alia juga. Jauh sekali pemahaman ruh dari pasal 33 di kalangan menteri. Mereka juga tidak mampu menjelaskan menjelaskan kepada publik apa yang dimaksud dengan presiden dengan pasal 33. Itu satu. Tapi yang kedua, khusus ini saya sedikit tentang MBG dan koperasi. Aduh, jangan itu nanti. Sabar, sedikit saja. Saya enggak, orang tidak, ini penting sekali, Faisal. Apa MBG? Orang tidak banyak Bagi paham rakyat apa tentang MBG? substansi filosofi dari MBG dan koperasi ini. Apa yang dimauin oleh Presiden Prabowo? Apa? Dia mau memutus mata rantai supply chain yang selama ini hanya dikuasai oleh 10 orang. Dengan begitu, supply chain orang kulitnya pun kita tahu, dan mereka itulah yang menguasai kredit Himbara sekitar 7.000 triliun. Mereka kuasai 70-80%. Ini orang-orang ini yang mau dipotong. Jadi ruh daripada MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini dalam rangka supply chain itu jangan lagi oleh masih temannya Bang Julpan, temannya saya juga gitu loh. Saya kenal juga dengan mereka. Ini jangan lagi, udah. Negara ini cukup oligarki. Iya, udahlah, oligarki kayak apa namanya? Hanya 10 orang yang menguasai supply chain barang dan jasa sampai pada desa-desa. Ya Sinarmas, ya Salim Group, ya mereka itu aja. Ini yang mau dilakukan oleh Prabowo. Ini banyak pengamat tidak paham lah, udahlah. Termasuk yang ngomong di sini juga banyak tidak paham itu. Kita bahas di forum. Ya, tapi khusus masalah. Saya mau bilang begini, Faisal. Kampung halaman ini, abang punya Bukan. kampung halaman. Ya itu. Penjajah berbulan-bulan datang dari Eropa, datang ke Nusantara yang dicari cuma Maluku. Karena apa? Cengkeh dan pala, rempah-rempah itu cuma ada di Maluku. Sekarang dicari gasnya. Istana negara itu yang dibangun pakai duitnya Cengkeh dan pala. Jalan Anyer Panarukan, rel kereta, termasuk duit Cengkeh dan pala itulah. Tapi Aceh bilang itu juga emas. Iya. Juga. Duit Cengkeh dan pala itulah dipakai untuk menyogok tuan-tuan dari di luar Maluku sampai penjajah bisa berlangsung lama ini. Sehingga jangan juga kasus Cengkeh dan pala ini menjadi model baru yang terjadi. Jangan sampai masalah itu beroperasi. Maluku menjadi provinsi termiskin nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia dengan sumber daya alam terlengkap. Tidak ada provinsi di Indonesia ini yang sumber daya alam terlengkap selengkap Maluku, tapi menjadi provinsi termiskin. Jangan-jangan berpikir untuk kita evaluasi lagi kebersamaan kita dalam NKRI. Nah, Nah, itu tuh. Terakhir ya. Jadi